hari saya selalu bersyukur bahwa yang kami dapatkan ini lebih dari yang pernah dibayangkan. Saya sih ngeliatnya itu semangat para peternak untuk merubah kondisi mereka tuh kelihatan banget gitu, bahwa oh, dengan melakukan ini ternyata menghasilkan ini, dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi di peternakan ini ada banyak perubahan. Inilah Rina Rosdianawati, wirausaha milenial sukses asal Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Wanita muda ini telah mampu mewujudkan bagian mimpinya, menjadi solusi banyak peternak sapi perah di daerahnya, yaitu meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan pendapatan peternak sapi perah. Etos milenial ini mampu menyingkirkan banyak masalah susu perah, serta mampu mendorong harapan dan gairah baru peternak lainnya, menjadikan hasil susu perah menjadi produk olahan yang beragam dan berdaya saing. Ya, sebenarnya pas saya datang ke sini miris ya. Ternyata peternak kita itu di bawah garis kesejahteraan itu. Asetnya kan harusnya mereka tuh jauh lebih sejahtera. Rata-rata kan kepemilikan mereka 3-4 ekor itu kalau kita hargai sapi itu 20 juta, berarti aset mereka tuh 60-80 juta ya. Tapi kenapa kehidupan sehari-harinya begitu sulit gitu? Berarti ada sesuatu yang salah dalam sistem. Oh, ini adalah program SMDWP. Saya ingin mengembangkan peternakan di Cipageran dan kebetulan itu sejalan dengan programnya pemerintah Kota Cimahi yang saat itu mau bikin sentra susu Cipageran. Jadi ya mereka menggali informasi sebanyak mungkin dari saya, permasalahan apa yang sedang saya hadapi di lapangan. Nah, ketika saya cerita bahwa gimana ya Pak, peternak di Cipageran itu pengetahuannya mengenai peternak itu kurang. Motivasi dari para SMD yang dulu yang sudah sukses itu juga menjadi motivasi bagi saya tuh ketika melihat mendengar motivasi dari mereka tuh, oh saya suatu saat harus seperti itu. Ya sebenarnya keluar dari SMDWP itu sebuah keputusan yang berat itu memang, tapi di sisi lain usaha yang kami lakukan ini udah membutuhkan pemikiran yang lebih serius gitu. Kita membangun wirausaha ini adalah tujuan utama saya di sini gitu, bersama peternak adalah maju bersama. Jadi bagaimana caranya mengembangkan pasar, bagaimana caranya saya memanajemen bersama peternak dan kelompok itu saya lebih fokus ke arah sana gitu. Dan itu sangat terasa dari segi penghasilan dan segi manajemen pun jadi berubah gitu. Dan kalau ini SMDWP saya lepas, tapi tujuan yang lain saya bisa lakukan dengan para peternak. Tahun 2019 itu sempat saya merasa down, usaha ini kok kayak gini. Terus kemudian saya ikut pendampingan gitu, didampingi oleh para pengusaha. Itu mereka tuh ngasih motivasi yang banyak bahwa usaha memang begitu. Itu adalah pijakan yang akan menuju lebih tinggi lagi gitu. Makanya tahun ini merupakan semangat baru gitu. Tekad semangat Rina diketahui juga dan direspon baik oleh Bank Jabar, BPPT, Bapeda, Diskopindakten Kota Cimahi, perguruan tinggi di Kota Bandung, dan PT Karkil, sehingga menghasilkan kerjasama dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas susu, pengolahan susu, dan jaringan pemasarannya. Kami berterima kasih karena ada Bu Rina yang selama hampir 5 tahun terakhir terus mendampingi warga di Cipageran ini. Beliau sudah sampai melakukan marketing sendiri, juga kemudian membuka jaringan bisnis dengan investasi dari luar begitu. Motivator seperti Bu Rina ini sangat penting begitu, menjaga motivasi peternak dan juga menjaga agar program kita ini bisa menuju ke arah yang kita maksudkan sesuai dengan desain awal. Motivasi adalah jurus jitu dalam menyerap semua peluang ini. Rina dan kawan-kawan berkumpul dalam satu wadah, yaitu Sentra Susu Cipageran,
di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Berbagi dan pendampingan pengolahan untuk peningkatan ekonomi susu yang berdaya saing. Hasilnya, dapat memberdayakan banyak ibu-ibu dan menghasilkan produk susu menjadi produk susu olahan pangan dan non-pangan. Produk olahan pangan seperti susu kemasan yang diproduksi 700 cup per hari, yogurt 200 botol seminggu, permen karamel 12 kg per minggu, dan kerupuk susu. Adapun produk olahan non-pangan yaitu sabun susu. Pemasaran semua produk ini menjangkau hingga Jakarta dan Lampung. Produk Rina dan kawan-kawan ini sudah dilengkapi izin edar PIRT dan halal, serta izin edar MD dari BPOM. Alhamdulillah banget gitu. Banyak hal yang kita capai yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Titik yang ini tuh bukan karena saya bisa, tapi saya yakin itu doa dari mama sama papa, dari orang-orang yang terdekat, dari orang-orang yang sayang sama saya. Disinilah produk-produk kami di display di gerai olahan susu. Kalau mau belanja bisa datang langsung ke Jalan Kolonel Maskulin nomor 2 di Kota Cimahi. Selain kita jualan offline juga teman-teman bisa belanja lewat online, lewat marketplace dan via WA. Mudah-mudahan produk kita dapat diterima karena produk-produk kita memang produk-produk yang dibuat secara homemade. Kita memperhatikan kualitas dari produk susu itu sendiri. Bisnis di bidang peternakan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, tapi pembeli itu malahan bertambah banyak pada saat COVID karena kesadaran masyarakat akan pangan sehat itu jadi meningkat gitu. Omset sebelum COVID itu sekitar 30-35 juta. Pada saat COVID ini kita naik jadi 40 ke atas sebulan. Gelombang keberhasilan yang dilakukan Rina dan kawan-kawan kini menerpa harapan kepada para peternak di sekitarnya yang selama ini dilakukan secara mandiri untuk mendorong percepatan pembangunan bisnis dan kawasan peternakan berbasis koperasi. Sehingga akselerasi ini membantu pembangunan sumber daya manusia pertanian menuju lumbung pangan dunia.